Ketika Syekh Siti-Jenar mendekat, Aryo Abdillah dengan tanpa menoleh dan tangan tetap mencabuti akar-akaran, menendangkan lagu dengan syair. Engkau adalah hijab bagi dirimu sendiri, oh manusia, maka keluarlah engkau daripadanya. Pengembaraan adalah pematangan bagi jiwa yang mentah. Jika engkau sudah keluar dari hijabmu, maka akan engkau temukan alam semesta di dalam dirimu. Ibarat lautan, engkau temukan di dalam perahu. Syekh Siti-Jenar tercekat. Ia menangkap sasmita tentang kedalaman ajaran di dalam syair lagu itu. Dengan kobaran rasa ingin tahu yang menggelora, ia mendekat dan berkata penuh harap, "Oh, Tuan manusia besar yang sudah tercerahkan, berkenankah Tuan mengajari hamba jalan menuju Dia?" "Aku?" Uman Aryo Abdillah terperanjat. "Aku mengajarimu jalan menuju Dia?" "Besar harapan hamba, Tuan mengabulkan keinginan hamba. Tidak ada yang bisa mengajari manusia menuju jalannya, kecuali Dia sendiri dengan jalan-jalan yang ditentukannya. Namun Tuan, siapakah engkau dan dari mana asalmu, oh anak muda?" "Hamba Syekh Siti-Jenar, putra angkat Ki Danusela, Kubu Caruban." "Kalau begitu engkau masih keponakanku sendiri, karena Ki Danusela adalah saudara tiriku." Aryo Abdillah mengangkat alis kanannya. "Benar Tuan, hamba katakan telah berjumpa dengan Manda Raden Kusen, putra tuanku di Caruban," Syekh Siti-Jenar menjelaskan. Aryo Abdillah menunduk diam. Sejenak kemudian dia berkata, "Apa yang bisa kuajarkan kepadamu, oh anak, jika engkau memiliki jalan sendiri menuju Dia?" "Itu benar, oh tuanku. Namun Tuan bisa menceritakan perjalanan Tuan sehingga hamba bisa mengambil hikmah di balik cerita Tuan. Hal itu akan hamba jadikan pedoman dalam perjalanan hamba menuju Dia." Ada banyak orang berkata tentang aku, namun apa yang mereka katakan itu pada hakikatnya tidak tepat sebagaimana aku mengatakan tentang diriku. Akhirnya aku pun bingung tentang siapa yang paling benar mengatakan tentang aku. Lantaran itu, oh anakku, kutinggalkan segala perkataan tentang aku, karena itu semua akan semakin membingungkan aku. Dan ketahuilah, oh anak, ketika engkau berkata tentang jalanku, maka saat itulah engkau telah memunculkan keakuan, baik keakuanmu maupun keakuanku, yang ujung dari semua itu adalah sia-sia. Apakah engkau melihat guna dan manfaat ketika kuceritakan bagaimana kegagahan dan keperkasaanku menghancurkan musuh di medan laga? Kalau pada dasarnya justru kepahitan yang kudapati dari cerita itu. Adakah guna dan manfaat ketika kuceritakan kepiawaian dan kebijaksanaanku mengatur negeri? Kalau pada dasarnya justru kegetiran yang kurasakan. Adakah guna dan manfaat ketika kuceritakan bagaimana seharusnya aku merasakan kepuasan karena keturunanku menjadi penguasa negeri? Kalau akhirnya yang kudapat justru kekecewaan? Ketahuilah, oh anak, bahwa keperkasaan, kegagahan, kepintaran, kebajikan, kepuasan diri, dan segala macam penilaian yang mengarah pada kepujian diri adalah hampa semata dengan tepi kepedihan yang menyiksa. Sebab saat engkau terperangkap pada penilaian baik atau buruk tentang sesuatu mengenai akumu atau akuku atau aku siapa saja, maka saat itulah telah terjadi pengakuan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Dan mengaku yang bukan hak adalah kepedihan tanpa tepi. Segala sesuatu yang tergelar di alam semesta adalah miliknya tanpa kecuali bumi, bulan, matahari, hewan, manusia, tumbuhan, jin, setan, iblis, malaikat, surga, dan neraka. Puji-pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan segala sesuatu sekecil apapun adalah miliknya. Segala adalah miliknya. Engkau tidak memiliki apapun, baik kekayaan duniawi, keluarga, tubuh, nyawa, ruh, dan bahkan iman sekalipun. Semua adalah miliknya. Kenangkanlah liku-liku jalan yang pernah kulewati sejak aku dilahirkan dari rahim ibundaku, di mana ajaran kebenaran yang kukenal awal sekali ketika aku masih kecil adalah Bhairawa Tantra yang penuh lumuran darah dan kematian. Saat itu sangat kuyakini kebenaran ajaran dari leluhurku itu sebagai jalan menujunya. Berbagai kesulitan yang kuhadapi dapat kuatasi dengan ilmu-ilmu yang kupelajari dari ajaran itu. Tetapi di saat aku berada di puncak kemenangan, tiba-tiba Dia memberikan cahaya iman ke dalam jiwaku. Kutinggalkanlah segala apa yang pernah kurai sebagai kebanggaan masa mudaku itu.
Dengan pengalaman hidup yang kulewati ini, oh anak, aku makin sadar bahwa segala sesuatu tanpa kecuali adalah miliknya. Karena itu, hari-hariku sekarang ini kuhabiskan untuk menunggu dia mengambil miliknya yang kini telah lapuk dan renta dimakan zaman. Dan karena itu, kutinggalkan segala sesuatu yang pernah kuanggap sebagai milikku di dunia ini. Kuhadapkan pikiran dan perasaanku hanya kepadanya, agar saat dia mengambilku, seutuhnya diriku kembali kepadanya tanpa beban apapun dari dunia yang pernah kutinggali ini. Jika Tuhan ingin kembali hanya kepadanya, hamba yakin itu akan terjadi. Namun, mohon Tuhan jelaskan kepada hamba bagaimana dengan nasib uak dan ibunda Tuhan yang tetap tinggal di dalam kegelapan ajaran najis itu, kata Syekh Siti Jenar. Oh anak, sahut Aryo Abdillah dengan suara berat, engkau tidak bisa menilai sesuatu ajaran sebagai sesuatu yang najis atau suci, karena semua itu berasal darinya, semua miliknya. Perbedaan yang engkau lihat sebenarnya hanya pada tingkat penampakan indrawi belaka. Hakikatnya adalah sama, yaitu menuju hanya kepadanya. Yang gelap maupun yang terang, semua menuju kepadanya. Hamba kurang paham dengan penjelasan itu, oh Tuhan. Syekh Siti Jenar penasaran. Ketahuilah, oh anak, bahwa dia bukan hanya pemilik segala sesuatu yang tergelar di alam semesta. Dia menata dan mengatur semuanya. Jika engkau sekarang ini berada di dalam golongan muslim yang dia anugerahi iman, maka sesungguhnya engkau berada dalam golongan yang tercerahkan oleh cahaya. Salah satu nama indahnya yaitu Al-Hadi, yang memberi petunjuk yang darinya mengalir para malaikat, nabi, rasul, wali, dan orang-orang saleh. Sementara jika engkau berada di dalam golongan di luar penganut ajaran Islam yang engkau nilai najis karena berlumuran darah, maka sesungguhnya engkau berada di dalam golongan yang terbimbing oleh salah satu nama indahnya, yaitu Al-Mudil, yang menyesatkan, yang darinya mengalir iblis, setan, penyembah berhala, pemuja kegelapan, dan pengorban darah. Tetapi semua itu bersumber darinya dan bermuara kepadanya. Dialah yang tunggal, yang memiliki kekuasaan mutlak menggolongkan orang ke dalam pancaran masing-masing namanya. Dia pula yang berkuasa mutlak membimbing orang ke jalan terang atau menyesatkan orang ke jalan gelap tanpa ada yang bisa mengganggu gugat. Sudah tertulis di dalam dalil, cahaya di atas cahaya. Dia membimbing dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki. Tertulis pula dalil, siapa yang ditunjuki Allah, engkau tidak bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak bisa engkau menunjukinya. Jadi, jalan terang atau gelap pada hakikatnya tergantung mutlak pada kehendaknya. Engkau menganggap suci ajaran agamamu karena engkau berada di dalam pandangan agamamu yang menganggap ajaran lain sesat dan najis. Tetapi jika engkau berada di dalam ajaran lain, maka ajaran yang lain itu akan menilai sesat dan najis agamamu. Dia memang menempatkan sudut pandang yang berbeda bagi tiap-tiap umat untuk memandang kenyataan yang tergelar di hadapannya. Dengan sudut pandang itulah masing-masing manusia memiliki perbedaan dalam memandang kebenaran agama yang dianutnya. Semuanya, terutama yang awam, memiliki penilaian bahwa agama yang dianutnya itulah yang paling baik. Ketahuilah, oh anak, lanjut Aryo Abdillah, bahwa orang yang menjadi muslim atau penganut ajaran Bhairawa Tantra pada hakikatnya bukanlah keinginan pribadinya. Semua yang menentukan adalah dia. Tidakkah engkau ingat kisah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib? Kenapa lelaki yang berhati mulia yang sampai akhir hayat membela Nabi Muhammad itu tidak mati dalam keadaan muslim? Kenapa saat Nabi Muhammad mendoakannya agar menjadi muslim justru ditegur oleh Allah bahwa ia hanya menyampaikan seruan Islam, sedangkan yang menentukan orang menjadi muslim atau tidak itu adalah Allah? Dengan memahami hakikat ketunggalannya, oh anak, engkau tidak akan terperangkap lagi ke dalam batasan-batasan yang telah dibuatnya untuk menghijab ciptaannya dari dia. Untuk itu, oh anak,
Jika engkau ingin menuju hanya kepadanya, maka engkau wajib menyingsingkan tiap-tiap hijab yang membungkus kesadaran sejatimu, sehingga engkau memahami bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini, mulai dari malaikat, bidadari, manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, bahkan iblis, adalah penyembah dan pemuja Dia. Walaupun dengan sebutan dan tata cara yang berbeda, sesungguhnya Dia itu Esa. Tidak ada sesuatu yang menyamai, apalagi menyaingi Dia, karena telah tertulis dalam dalil, Dia ada, tidak ada sesuatu bersama Dia. Bumi manusia, kediaman anak cucu Adam, pada dasarnya tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Berbagai makhluk tidak kasat mata pun menjadi penghuni bumi. Bahkan di antara mereka adalah generasi pelanjut makhluk sebelum Nabi Adam menghuni bumi. Mereka berakal dan berbangsa-bangsa, berbudaya, berkembang biak, namun bentuk fisik mereka tidak padat seperti manusia yang terdiri atas darah, daging, dan tulang. Karenanya mereka tidak kasat mata. Kenyataan tentang makhluk tidak kasat mata itu diketahui oleh Syekh Siti Jenar saat diajak berkelana memasuki mantra lain dari bumi manusia untuk menyaksikan keagungan dan ketidakterbatasan kuasa ilahi. Syekh Siti Jenar tidak mengetahui ilmu apa yang digunakan Aryo Abdillah untuk menembus matra demi matra yang menyelubungi bumi. Ia hanya merasakan saat Aryo Abdillah memerintahkannya duduk berhadapan sambil memejamkan mata berkonsentrasi. Tiba-tiba tubuhnya merosot ke bawah. Sesaat sesudah itu, ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah rongga besar dan luas di bawah tanah. Aryo Abdillah dilihatnya berdiri di depannya sambil bersidekap menyilangkan kedua tangan di dada. Sebelum Syekh Siti Jenar bertanya, Aryo Abdillah menjelaskan bahwa mereka berada di sekitar 70 depa dari permukaan tanah. Ini merupakan lapisan pertama dari kediaman anak cucu makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Mereka adalah keturunan Banu Al-Jan yang mendiami bumi hingga lapis yang ketujuh. Tuanku, apakah mereka itu yang disebut jin? Syekh Siti Jenar takjub. Kita, umat Islam, menyebutnya seperti itu. Sebenarnya mereka beraneka macam. Bentuk mereka mirip manusia dengan satu kepala, dua tangan, dan dua kaki. Sebagian di antara mereka ada yang memiliki sayap seperti kelelawar dan burung, namun sebagian besar tidak bersayap. Apakah mereka hidup dalam puak-puak masyarakat? Syekh Siti Jenar mendecakkan mulut kagum. Seperti layaknya manusia, mereka hidup dalam kota-kota dan benteng-benteng. Kendaraan yang mereka gunakan berjalan sangat cepat tanpa perlu ditarik kuda. Bahkan mereka memiliki kereta perang yang bisa terbang seperti milik dewa-dewa. Berbeda dengan kendaraan manusia, kendaraan makhluk-makhluk itu menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan dada dan memekakkan telinga. Aryo Abdillah menguraikan. Apakah tuanku akan mengajak hamba mengunjungi kota-kota mereka? Tanya Syekh Siti Jenar dengan rasa ingin tahu berkobar-kobar. Apakah mereka tidak menyerang kita? Sebelum engkau mengenal mereka, oh anak, kata Aryo Abdillah datar, engkau harus tahu tentang mereka sehingga engkau tidak terperosok ke jurang kesesatan seperti sebagian manusia yang mengenal mereka. Hamba menunggu petunjuk dan akan patuh, Tuan. Aryo Abdillah diam sesaat. Sejenak sesudah itu, dengan suara berat dan penuh keseriusan, dia mulai menguraikan tentang makhluk-makhluk penghuni dasar bumi. Menurut Aryo Abdillah, leluhur makhluk-makhluk itu pada zaman dahulu kala menghuni permukaan bumi selayaknya manusia. Namun mereka sangat sombong dan membanggakan ilmu pengetahuannya. Akhirnya terperangkaplah mereka ke dalam kebiasaan menumpahkan darah sesamanya. Dengan kereta perang yang bisa terbang, mereka menembus langit menuju bintang-bintang, tempat kediaman para malaikat, makhluk yang dicipta Allah dari cahaya. Kesombongan makhluk-makhluk itu menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Tidak hanya makhluk-makhluk itu yang binasa dalam setiap peperangan, tetapi makhluk lain pun ikut menjadi korban. Hewan-hewan raksasa, pepohonan, gunung-gunung, dan hutan-hutan luluh lantak karena senjata mereka yang dahsyat. Kematian tersebar di mana-mana. Jika tidak segera dicegah, maka dipastikan bumi akan binasa.
Gusti Allah memerintahkan para malaikat untuk membinasakan makhluk-makhluk yang ingkar kepada nikmatnya dan membanggakan kesombongan dirinya itu. Gusti Allah menggantikan makhluk-makhluk sombong itu dengan makhluk baru, yaitu manusia. Demikianlah malaikat beramai-ramai turun ke bumi. Kota-kota dan benteng-benteng mereka yang kokoh dan perkasa diluluh lantakkan. Mereka dibinasakan oleh senjata-senjata malaikat yang lebih dahsyat. Sebagian besar di antara mereka binasa, sisanya melarikan diri dari daratan menuju pulau-pulau di tengah samudra. Sebagian lagi bersembunyi di dasar bumi. Berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun, makhluk-makhluk sombong yang selamat itu hidup dalam kegelapan dasar bumi. Allah pun menganugerahi mereka dan keturunannya untuk bisa melihat dalam gelap. Makanan utama mereka adalah saripati tulang belulang. Namun, naluri leluhur mereka yang haus darah tidak juga bisa hilang, dan keturunan mereka, makhluk-makhluk itu, tetap gemar minum darah manusia. Tuanku, Syekh Siti Jenar berkata setelah melihat Aryo Abdillah berdiam diri agak lama. Guru agung hamba, Syekh Datuk Kahfi, pernah membawakan riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sebelum Nabi Adam, bumi ini dihuni makhluk dari bangsa jin. Menjelang Nabi Adam turun ke bumi, makhluk-makhluk dari bangsa jin itu dihalau ke pulau-pulau di samudra. Namun, itu semua hanya penuturan beliau. Tuanku, hamba belum menyaksikannya sendiri. Aryo Abdillah tidak berkata sepatah pun. Namun, beberapa jenak kemudian tangannya menyambar tangan Syekh Siti Jenar seperti berlari di atas padang rumput yang luas. Begitulah Aryo Abdillah mengajak Syekh Siti Jenar menembusi lorong-lorong bawah tanah yang berliku-liku. Aryo Abdillah baru menghentikan langkah ketika mereka sampai di sebuah danau berair jernih yang dilingkari pepohonan rindang. Tahukah engkau, oh anak? Guman Aryo Abdillah dengan suara ditekan. Di manakah kita berada? Hamba tidak tahu tuanku, sahut Syekh Siti Jenar. Ketahuilah bahwa kita berada di Jawa Dwipa, tepatnya di bawah gunung Anjasmara. Di Jawa Dwipa, seru Syekh Siti Jenar heran. Kenapa kita tidak melewati laut? Kita tidak melewati laut karena kita berada di dasar bumi, Aryo Abdillah menjelaskan. Dan ketahuilah bahwa bentangan pulau-pulau di Nusantara pada hakikatnya satu kesatuan ikatan. Adanya laut yang memisahkan pulau satu dengan pulau yang lain bersifat permukaan belaka. Luar biasa, guman Syekh Siti Jenar sambil menyapukan pandangan ke sekitarnya dengan penuh ketakjuban. Syekh Siti Jenar yang masih diliputi rasa takjub termangu-mangu keheranan ketika menyaksikan kerumunan orang bertubuh cebol dengan kepala besar dan tangan menjuntai ke bawah lutut di sekitar danau tidak jauh dari tempatnya berdiri. Salah satunya memiliki janggut memanjang hingga dada. Rupanya dialah pemimpin mereka. Dengan celoteh tidak jelas, dia mendekati Aryo Abdillah. Kemudian dengan gerakan menghormat, dia merangkul kaki Aryo Abdillah. Aryo Abdillah memperkenalkan orang cebol berjanggut panjang itu kepada Syekh Siti Jenar dengan nama Kalahiwang atau Jawa kunonya Waktu Menyimpang, yang sering dipanggil dengan sebutan Buyut Kelewang. Kalahiwang adalah sahabat yang banyak membantu saat dia masih menggeluti ajaran Bhairawa Tantra. Aryo Abdillah membaca semacam mantra. Sesaat sesudah itu keanehan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin bersuit-suit yang diikuti gemuruh bagai halilintar. Kemudian muncul gumpalan asap yang diikuti sesosok makhluk bertubuh raksasa dengan kulit hitam legam dan kepala gundul. Ia tidak berkumis, tetapi janggutnya terjuntai sampai perut. Begitu muncul, makhluk itu merunduk dan merangkul kaki Aryo Abdillah seperti Kalahiwang. Menurut Aryo Abdillah, makhluk itu adalah sahabat karibnya yang lain. Ia bernama Kalahingsa atau Jawa kunonya pembuluh waktu, namun sering disebut Buyut Kelungsu atau Kelungsu ini Buyut Kelungsu. Kelungsu isi buah asam yang hitam dan keras. Aryo Abdillah berbicara dengan Kalahiwang dan Kalahingsa dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Syekh Siti Jenar. Namun dari nada bicara dan gerak tubuh mereka, Syekh Siti Jenar menangkap makna bahwa mereka bertiga sudah sangat lama tidak berjumpa. Bahkan dalam perbincangan itu, ia menangkap isyarat betapa Kalahiwang dan Kalahingsa terperangkap ke dalam kesedihan. Aryo Abdillah terlihat beberapa kali menarik nafas berat seolah-olah melepaskan beban yang menggumpal di dada. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Aryo Abdillah mengajak Syekh Siti Jenar meninggalkan tempat itu. Kali ini Syekh Siti Jenar merasakan perjalanannya cepat laksana kilat.
Keduanya berhenti di suatu kota yang terang menderang dan berarsitektur aneh. Rumah-rumah dibangun bersusun-susun. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian aneka warna. Kendaraan-kendaraan aneh tanpa hewan penarik berseliweran dengan suara gemuruh. Yang ajaib, lampu-lampu yang menerangi kota tidak menggunakan nyala api. Aryo Abdillah menjelaskan bahwa kota-kota itu terletak di lapis bumi ke-7, lapisan yang paling dekat dengan tengku api bumi. Penghuninya berperadaban lebih maju dibanding penghuni di lapisan lain. Meski mereka maju, naluri suka menghirup darah manusia tetap belum hilang. Pada saat-saat tertentu, ketika bumi diliputi kegelapan, terutama saat terjadi gerhana, para penghuni bumi lapis ke-7 itu beramai-ramai keluar dari kediaman mereka melalui kawah gunung berapi dan gua-gua. Mereka beriringan mencari mangsa untuk dijadikan jamuan besar di bumi utara yang tenggelam dalam kegelapan selama 5 bulan. Syekh Siti Jenar sangat terkesan dengan pengalaman menakjubkan mengenai makhluk-makhluk penghuni bumi selain manusia. Dalam berbagai kesempatan, ia terus bertanya dan Aryo Abdillah berusaha menjawab semua pertanyaannya. Jika Aryo Abdillah tidak bisa menjelaskan tentang peradaban dan hasil budaya mereka, maka tidak segan-segan dia mengajak Syekh Siti Jenar mengunjungi kediaman mereka. Suatu malam, Aryo Abdillah mengajak Syekh Siti Jenar mengunjungi bangsa jin yang tinggal di bintang-bintang. Ia takjub ketika menginjakan kaki di bintang Az-Zuhal, rembulan yang mengambang di langit. Berjumlah 10 makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Wujudnya mirip manusia, namun kulit mereka sangat putih. Begitu putih sehingga urat-urat yang melingkar di wajah mereka terlihat sangat jelas. Yang laki-laki sangat tampan, yang perempuan sangat cantik. Semua berhidung mancung. Mata mereka biru bening bagai kristal. Rambut mereka putih agak kelabu. Anehnya, segala sesuatu yang ada di tempat itu berwarna putih. Batu-batuan, tanah, gunung, bangunan, pepohonan, bahkan kendaraan-kendaraan aneh yang terbang dengan suara gemuruh. Aryo Abdillah menjelaskan tentang adanya roh-roh manusia bumi yang menikah dan tinggal di alam jin, sedangkan tubuh atau wadahnya tetap di bumi. Badan wadah tanpa roh itu hidup tanpa kesadaran utuh. Jika ruhnya berbicara dengan siapa saja di alam jin, maka badan wadahnya akan berbicara juga. Karena itu, orang tersebut dianggap gila oleh orang-orang di bumi. Jika roh diajak balik ke badan wadahnya, tanya Syekh Siti Jenar, apakah orang tersebut akan sembuh dari gila? Tentu saja, oh anak, kata Aryo Abdillah. Tetapi untuk membawa kembali roh bukan pekerjaan gampang. Alam makhluk-makhluk itu sangat luas. Bisa saja ia tinggal di dasar bumi atau di bintang Az-Zuhal, Az-Zuhra, Al-Utarid, Al-Mustari, Al-Murih, bintang Soma, Brihaspati, Sukra, bahkan bintang Buddha. Lagi pula belum tentu roh itu mau diajak balik ke badan wadahnya di bumi. Ketakjuban Syekh Siti Jenar terhadap makhluk-makhluk gaib nyaris membawanya ke lingkaran ciptaan ilahi yang tidak diketahui batas akhirnya. Ia seolah-olah sudah melupakan tujuan utamanya, mencari dia yang tidak terjangkau dan tidak bisa dibayangkan. Andai kata Aryo Abdillah tidak menegur dengan keras dan mengusirnya, ia tentu akan terus berkutat dengan tumpukan tanda tanya tentang makhluk-makhluk ciptaan Gusti Allah tersebut. Syekh Siti Jenar menyadari kesalahannya, kemudian dengan penuh takzim, ia berpamitan. Tuanku, katanya seraya bersimpuh di depan Aryo Abdillah, jika pada akhirnya tuanku menghendaki hamba melanjutkan perjalanan menuju dia, kenapa selama ini tuanku memperkenalkan hamba kepada makhluk-makhluk gaib itu? Bukankah lebih baik jika tuanku mengajarkan hamba cara tersingkat menjalin hubungan dengan dia? Aku adalah aku, engkau adalah engkau, kata Aryo Abdillah dengan suara tinggi. Aku memiliki jalan sendiri, engkau pun memiliki jalan sendiri. Karena itu, engkau harus mencari jalanmu sendiri. Jika demikian, mengapa tuanku memperkenalkan hamba pada kehidupan makhluk-makhluk gaib? Tanya Syekh Siti Jenar. Jalan ini memang harus engkau lalui agar terpatri di dalam jiwa dan pikiranmu bahwa Gusti Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Keagungannya tanpa batas, kekuasaannya tanpa batas, ciptaannya juga diketahui tanpa batas. Artinya, dalam pencarian mengenal dia, hendaknya cakrawala pikiranmu menjadi luas seperti hamparan langit. Dia bukan hanya Gusti Allah yang disembah umat Islam, melainkan dia adalah Tuhan yang disembah seluruh umat manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, setan, iblis, bulan, bintang, matahari, dan berbagai makhluk ciptaannya yang tidak kita ketahui. Makhluk-makhluk itu hanyalah sebagian kecil saja dari ciptaannya.
Syekh Siti Jenar tertunduk diam. Kata-kata yang diucapkan Aryo Abdillah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan guru agungnya. Namun kenyataan tentang makhluk-makhluk selain manusia benar-benar mencengangkan dan hampir membuatnya tergelincir dari tujuan semula. Aryo Abdillah akhirnya berterus terang bahwa tujuannya bertemu Kalahiwang dan Kalahingsa di dasar bumi itu sebenarnya hendak berpamitan. Usiaku sudah lanjut, sudah saatnya aku kembali kepadanya. Bukankah tuanku masih kuat dan sehat? Tanya Syekh Siti Jenar. Hamba tidak yakin barang 10 atau 15 tahun lagi tuanku akan meninggal dunia. Tidak, sahut Aryo Abdillah. Usiaku tinggal sepekan pada tanggal ke-9 hari Soma Manis atau Senin Legi, bulan Waisaka, saat pecat sawat atau pukul 10, 5 hari lagi. Itulah saatku meninggalkan dunia ini. Karena itu, cepat-cepatlah engkau pergi dari sini, karena aku tidak ingin menyisakan sesuatu di hati dan pikiran selain dia. Tuanku, sergah Syekh Siti Jenar heran. Bagaimana tuan bisa tahu dengan sangat jelas saat kematian tuan? Tidak perlu dijelaskan, tetapi jika engkau teguh pada tekadmu dan setia pada jalanmu, maka engkau akan dianugerahinya pengetahuan seperti itu, sahut Aryo Abdillah sambil menutup mata dan mulai mengatur nafas serta melafalkan zikir. Hamba mohon doa restu, tuanku, kata Syekh Siti Jenar mencium kaki Aryo Abdillah. Ia rasakan ada rongga kosong di dadanya, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, walaupun tidak tahu gerangan apa yang hilang itu. Sesaat ia merasa kehangatan membasahi pipinya. Sadarlah ia bahwa diam-diam titik-titik air bening telah menetes dari kelopak matanya.